Anime dengan konsep isekai di mana sang MC ini adalah seorang wanita yang meninggal di dunia aslinya, kemudian bereinkarnasi kembali menjadi seorang penyihir di dunia barunya. Seperti apa keseruan anime ini yang mengambil konsep isekai dengan MC-nya adalah seorang wanita dengan judul yang panjang banget dan gue malas nyebutinnya. Langsung aja, inilah alur ceritanya. Anime ini dibintangi oleh beberapa seiyu ternama seperti Yuki Aoi sebagai Azusa, Honda Kaede sebagai Laika, Harada Sayaka sebagai Halkara, Tanaka Minami sebagai Salsa, Senbuki Sayaka sebagai Fafa, Namakura Manami sebagai Bellsburg, Waki Azumi sebagai Flatorti, Tsugiyama Riho sebagai Rosalie, Tamura Yukari sebagai Pekora, Ozawa Ari sebagai Vania, Ito Miku sebagai Valta, Hotono Hakuro sebagai Eno, Ito Ayasa sebagai Basler, Shimabukuro Miyuri sebagai Masura, dan yang terakhir ada Koiwai Kotori sebagai Kuku, dan beberapa karakter atau seiyu-seiyu lainnya yang gak bisa gue sebutin satu persatu. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang gadis bernama Aizawa Azusa berusia 27 tahun yang bekerja menjadi budak korporat. Dan dikarenakan keseringan dan waktu kerja yang selalu padat di tempat kerjanya, Azusa jatuh dan kehilangan kesadarannya. Saat terbangun, ia berada di dunia yang lain dan bertemu dengan seorang dewi dan menawarkan untuk hidup kembali ke dunia lain. わかりました。不老不死でのんびりした高原に転生させましょう。どうせなら若い幼児にしましょう。私の好みで17歳で。 Singkat cerita, Azusa pun bereinkarnasi dan wujudnya berubah menjadi seorang gadis berusia 17 tahun dengan penampilan seperti seorang penyihir. Ya, karena sudah tidak mikir buat kerja lagi, jadinya dia hidup dengan santuy. Ya mau ngapain apa lagi coba kalau udah bereinkarnasi ke dunia lain terus minta santuy hidupnya, jadi kan enak, gak perlu mikir kerja-kerja lagi. Ia pun mendapatkan tempat tinggal dan tinggal di sebuah dataran tinggi yang cocok untuk buat story Instagram. Azusa pun mencoba membunuh beberapa slime nih dan menjualnya di desa. これはお金みたいなものかな。自給自足といっても生活必需品を買うお金は必要だし。 Singkat cerita, ia pun mendaftar di kuil agar bisa mendapatkan uang dari hasil berburu slime tersebut. Saat mendaftar, ia masih berada di level 1 dengan kemampuan khusus keabadian. Dengan keseharian yang santuy dan santai dan tentu aja selalu memburu slime tiap harinya, tanpa terasa nih 300 tahun telah berlalu. Anjir, gila 300 tahun cuy, mantep banget itu selisih waktunya. Saat kembali ke desa lagi dan mencoba untuk melihat status levelnya kembali, ternyata dengan membunuh slime setiap hari selama 300 tahun itu sudah cukup untuk membuat levelnya naik menjadi level 99. Gokil gak tuh? Ngebunuh slime tiap hari selama 300 tahun itu levelnya yang dari level 1 sekarang udah jadi level 99. を倒していらっしゃいましたよね。そうだね。1日平均25匹くらいかな。加えて Dengan kemampuan tersebut yang sudah menyebar di tiap desa, Azusa pun didatangi oleh seekor naga. Anjir, diajak sparring sama naga, kurang greget apalagi coba. どこまで噂広がってるんだよ。せめて人間の範囲でストップさせて。私は最強の称号なんて欲しくありません。ここで静かに暮らしたいんです。 Tapi itu semua adalah hal yang mudah karena hanya dengan beberapa serangan saja naga tersebut kalah dengan mengorbankan rumah Azusa menjadi rusak. Karena hal tersebut harus membuatnya terpaksa untuk pergi ke desa untuk menginap beberapa waktu. Well, saat berada di sana, ia bertemu dengan seorang gadis yang berpakaian seperti hampir mirip dengan seorang maid, dan ternyata dia adalah perwujudan dari naga merah yang bertarung dengan dirinya waktu itu. Namanya adalah Laika, yang berusianya tuh juga hampir sama dengan Azusa, yaitu kurang lebih dari 300 tahun.
昨日のレッドドラゴンです。我を弟子にしていただけないでしょうか。は？弟子？わかりました。あなたを弟子にすることを認めましょう。ありがとうございます。Singkat cerita, dengan wujud naganya, ia bisa membangun rumah Azusa yang sempat ia rusak sebelumnya. Alih-alih memperbaiki, Laika dan Azusa malah membuat rumah yang lebih besar untuk mereka tinggali bersama. Kini Azusa hidup bersama Laika dan menjalani hidup yang santuy. Tapi semua itu tak berjalan lama karena tiba-tiba datanglah seorang loli di rumahnya dan memanggilnya dengan sebutan Mama. Konnichiwa. Nani ka you kana? Haitakatta yo, Mama. Azusa-sama? Ia adalah Valva yang sedang memperingati bahwa adiknya Salsa akan membunuh Azusa. しかし、なぜあずさ様を狙うのでしょうか。ママを恨んでるんだと思う。きっと殺された恨み。Tak lama kemudian Salsa pun datang dan berniat untuk membunuh Azusa. Dan ternyata mereka berdua adalah perwujudan atau jiwa yang lahir dari slime yang Azusa bunuh, atau bisa dibilang dengan spirit slime. Pertarungan antara mereka pun tak terhindarkan lagi nih, dan membuat Azusa terdesak, sehingga membuat Laika datang membantu dengan wujud naganya. Hanya dengan satu kali serangan, loli tersebut pun kalah oleh Laika. ママを倒す魔法に特化しすぎたから他の相手にはすごく弱いみたい。なんて不器用な子。あ、シャルシャ。ここは Saat sadar, mereka berdua diajak untuk tinggal bersama agar nantinya mereka berdua tidak tinggal di gubuk hutan yang tidak terawat, yang kemudian memperkenalkan beberapa tempat di sana. 6番地がノイレス靴店、次に命中乳製品販売所、5番地は8年前までよろず屋だったけど現在は閉店した空き家、続いて関東商店は野菜の種や農具を扱っているね。ちなみに Dan singkat ceritanya, sekarang bertambah 2 keluarga lagi dan total menjadi 4 orang tinggal bersama di sana. 帰る場所は賑やかな方がいいね。スライムを倒し続けて300年、弟子が1人と娘が2人できました。Ya, kehidupan mereka pun kembali normal lagi nih. Tapi yang gak lama kemudian ya datanglah seorang elf di rumah mereka. Kemudian si elf tersebut meminta bantuan karena sedang diincar oleh iblis tingkat tinggi, yaitu Beelzebub. Ia datang dari negara F, provinsi Hrab, dan berprofesi seorang apoteker bernama Halkara. Jadi ia menjual beberapa obat atau suplemen dan dulu sempat menjualnya kepada Beelzebub. Tapi karena suatu alasan, Halkara menjadi diincar oleh Beelzebub itu sendiri. Singkat cerita, Azusa pun mau membantu Halkara dengan berbagai macam cara, seperti membuat pelindung di sekitar rumahnya agar tidak ada orang asing yang bisa yang bisa memasuki rumahnya, termasuk Beelzebub itu sendiri. Dan singkat cerita, Halkara mendapatkan surat ancaman dari Beelzebub, dan tanpa mereka sadari bahwa Beelzebub sudah ada di dalam rumah dengan berubah wujud menjadi seekor lalat. Dan itu sudah ia lakukan sejak Halkara mulai datang ke tempat Azusa. Ne, hai, Beelzebubってハエだよね。はい、ハエの王と呼ばれているくらいですから。わらわの名はベルゼブブじゃ。下等な生物で悪かったの。Dengan cepat Azusa menantang Beelzebub dan akhirnya mereka berdua pun bertarung. Tapi sayangnya lagi nih, hanya dengan penghalang yang dibuat Azusa sebelumnya itu sudah membuat Beelzebub langsung jatuh pingsan.
Saat tersadar, Belzebub langsung mengatakan bahwa obat yang dibuat oleh Helkara sebenarnya itu bermanfaat. Tapi dikarenakan keteledoran Belzebub itu sendiri malah membuat dia hampir sekarat. Jadi di sini Helkara tidak salah sama sekali dan malah membintanya untuk membuat ramuan itu lagi. ああ、徹夜作業中に飲んだらやる気がみなぎっての。勢い余って働きすぎて、その後に熱を出したりしたが、それは体に負担をかけたせいじゃ。え？おい。 Dan singkat cerita lagi nih, Helkara meminta untuk bisa tinggal bersama dengan Azusa dan kawan-kawan. Tak hanya itu, Belzebub pun datang kembali dan ingin tinggal bersama. 賑やかになりましたね。ドラゴン、精霊、エルフ、それに魔族か。寄せ集めだけど家族っぽくなっちゃった。 Saat sedang makan bersama nih, Laika tiba-tiba mengatakan bahwa ia ingin pulang ke kampung halamannya dikarenakan kakaknya akan segera menikah nih. Dan singkat cerita mereka malah ikut dan pergi ke Gunung Merapi Aroko, tempat tinggal keluarga Laika. 皆さん、そろそろ着きますよ。あれが六甲火山です。 Setibanya di sana, mereka langsung disambut oleh keluarga Laika dengan wujud naga merahnya. Ya karena klan mereka adalah klan naga merah. Jadi keinget game COC. Dan juga disambut oleh kakaknya Laika sendiri. Well, saat sedang asik menikmati suasana yang cukup meriah, tiba-tiba datanglah klan naga biru dan mengacaukan suasana. 奴らはハイント州に住むブルードラゴン。恥ずかしげもなく冷気を吐きまくる野蛮なドラゴンです。 Tak tinggal diam, Azusa pun turun tangan dengan melawan beberapa naga biru hanya seorang diri saja. Dengan kekuatan Azusa yang luar biasa, para naga biru pun lari ke suatu tempat dan dikejar kembali oleh Azusa dan Laika. Setibanya di sana, ternyata naga-naga tersebut sudah dia lumpuhkan dengan mudahnya oleh seseorang. Kalian tahu orang tersebut siapa yang ngelumpuhin beberapa naga itu? Dia adalah Belzebub yang kebetulan sedang berada di sana. こっちは3000年生きとる上級魔族じゃぞ。負けるわけがなかろう。 Tanpa panjang kali lebar, Azusa pun membuat kesepakatan agar klan naga biru tidak menyerang klan naga merah lagi dengan ketua klan yang bernama Flatorti. Ia pun menyetujuinya. Ya walaupun dengan sedikit paksaan sih, tapi ya akhirnya mereka pun damai. Dengan begitu acara pernikahan pun bisa berjalan dengan lancar. わかった。その条件を飲むのだ。よし、交渉は成立ね。なお、この条約が結ばれたことは、わらわと高原の魔女あずさが確かに見届けたのじゃ。 Dengan wujud manusianya yang ternyata Onisan Laika ini cukup mantul juga, anjir. Jadi pengen. Flatorte pun datang untuk memberikan selamat atas pernikahan mereka. Kemudian mereka berniat untuk bermalam di sana, yang kemudian pulang keesokan harinya. Di bagian ini yang paling favorit adalah ini ya, waktu mereka mandi di onsen ya, saat mandi-mandi bareng gitu. Mantep pokoknya. そんな家族もいいよね。ちょっと待ってください。私だけ仲間外れですよ。あ、そうだったね。 Dan itulah alur cerita anime yang judulnya balas banget, gue sebutin panjang banget anjir. Gimana menurut kalian ini rangkuman dari alur cerita dari episode 1 sampai ke episode keempat? Pas video ini dibuat sebenarnya anime ini udah rilis sampai episode ke-8. Jadinya gue cuma bisa rangkum sampai episode keempat dulu. Karena apa? Karena takut durasinya kepanjangan. Berhubung takut durasinya kepanjangan, nanti kalian takutnya nggak nonton sampai habis videonya. Kalau menurut kalian gimana? Haruskah kita buatin part keduanya, yaitu nyambung dari episode keempat, yaitu episode kelima sampai ke episode 8. Nanti kita buatin lagi part ketiganya dari episode ke-9 sampai ke episode 12.
Seru banget anime ini, tentu aja gue suka banget dengan alur cerita yang disajikan begitu fresh dan segar. Berhubung ini masih di episode 1 sampai ke episode keempat, ya gue masih belum bisa menilai 100% gimana alur cerita bagus apa enggak atau seperti apa endingnya nanti. Karena ya berhubung episode 1 sampai 4 itu hanya ya perkenalan beberapa karakter, ya nantinya ya bakal tahu sih endingnya bakal seperti apa. Ya udah segitu aja sih sebenarnya. Kalau menurut kalian ada saran buat alur cerita anime lainnya, tulis di kolom komentar. Gue bakal bikin sesuai request kalian. Kalau ada waktu sih, kalau nggak ada ya tidak ada yang tahu. Sampai di sini aja videonya. Kalau kalian suka dengan alur cerita seperti ini, jangan lupa untuk diklik like, share, dan subscribe. Entah kenapa gue juga males ngomong soal hal itu. Like, share, dan subscribe, tapi itu penting banget buat gua supaya bisa terus survive bertahan di YouTube. Jadinya ramein lah, bantuin ramein video ini biar tambah rame gitu. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya atau di rekomendasi anime selanjutnya. Kayaknya menarik juga sih kalau mau dibuatin part selanjutnya. Cuma gue pengen buat alur cerita Violet Evergarden movie 2 sih. Terus ada satu lagi anime movie bergenre romance di tahun ini gue juga belum review. Karena yang paling ribet itu adalah bikin skripnya. Kalau nge-record masih bisa dibilang sedikit mudah, ngedit juga mudah, tapi bikin skripnya kita harus nonton dulu. Setelah nonton sampai selesai ditonton ulang, terus dicari bagian-bagian penting, kita buat skripnya dulu. Ya ribet lah pokoknya lah. Atau mungkin gue bakal bikin pembahasan cara bikin alur cerita anime lewat smartphone. Kalau menurut kalian setuju ya tulis aja di kolom komentar, gue bakal upload alur cerita, cara tutorial bikin alur cerita anime lewat handphone, smartphone. Sepertinya sampai di situ aja, takut durasinya kepanjangan. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye. Calon penghuni isekai, gue lupa ngomong itu sih sebenarnya. Calon penghuni isekai ngebuat alur cerita tentang anime bergenre isekai. Si MC-nya si MC-nya tuh wanita, entah kenapa gue suka banget dengan anime dengan MC wanita. Ada beberapa sih. Atau perlu kita buat alur cerita apa perlu kita buat rekomendasi anime bertemakan isekai atau bertemakan game dengan MC wanita. Gimana? Kalau menurut kalian setuju tulis di kolom komentar. Anjir malah tambah panjang durasi videonya. Bye bye.